Syafi'i sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu agar pertemuan kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah waliyil sholihat al-Fatihah. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baiklah, di sini Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Azra Syafadila. Hadir Ibu. Andika. Anissa. Hadir Bu. Ahmad Iskandar. Ahmad Syafiq Maulana. Izin kenapa? Meninggal, Bu. Semua. Deki Gusti Rahman. Hadir, Bu. Rizkia Ramadhani. Faisal. Hadir, Bu. Fadil Akira. Hadir, Bu. Tariha Sansalu. Nerananda. Ibu tahu, Bu. Astagfirullah. Ibu jangan sedih, Bu. Maulia. Nanda Farida. Nurul Azmi. Rizky Kurnia. Rita Aulia. Rizky dan Riza. Rizky Stephen. Juga nama Masuk bala, Bu.
menjauhi pergaulan bebas dan penguatan zina untuk menjauhi dan melindungi harkat dan martabat manusia. Nah, jadi pembahasan kita kali ini yaitu menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk menjauhi dan melindungi harkat dan martabat manusia. Nah, sebelum kita memasuki tentang pengertian zina, ada yang tahu nggak apa itu arti zina? Nggak boleh pacaran, Bu. Ya, itu. Ya, semuanya benar. Jadi, zina itu berasal dari bahasa zana yazni, yaitu hubungan badan antara seorang laki-laki dan perempuan yang sudah balik, yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan ataupun secara agama Islam. Nah, secara harfiah yaitu secara harfiah yaitu fahisyah. Yang tahu arti fahisyah? Ya, benar. Jadi secara harfiah zina itu fahisyah, artinya perbuatan yang keji. Dan secara istilah zina itu hubungan selayaknya suami istri yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang tidak mempunyai ikatan pernikahan yang sah, baik itu dilakukan oleh salah satunya atau dilakukan oleh keduanya yang sudah menikah ataupun keduanya itu belum menikah sama sekali, itu tetap dinamakan zina. Apakah udah bisa dipahami untuk pengertian zina? Untuk selanjutnya yaitu hukum perbuatan zina. Nah, para ulama itu bersepakat bahwa zina adalah hukumannya haram. Dan sudah dijelaskan di dalam Quran surah Al-Isra ayat 32, terkandung larangan untuk tidak mendekati zina. Nah, Seperti selalu kami tidak zina, insyaallah. bukan ini. Semaju. Mantap itu Dan coba ibu minta tolong sama Kak Yuni. Jelas kan Bu? Bisa dibaca? Bisa Yuni. Nampak kan? Nampak Bu? Baca Bu. Nanti sama ini ya. Artinya lainnya ya Bu? Oh iya, artinya nanti Imas Bu. Nah, artinya nanti. Oh, itu Bu. Coba Kak Yuni baca surah Al-Isra. Fahisyatan itu tadi Bu. Dia jadi guna. Tahu wanita. Baca Ibu. Ya. Coba Imas baca artinya Pak. Artinya, dan janganlah kalian mendekati zina, karena zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, jadi sudah jelas ya, zina itu adalah perbuatan yang keji
keji dan suatu jalan yang buruk. Ini sudah terkandung Quran surah Al-Isra untuk tidak mendekati zina. Sudah paham? Paham. Baik. Untuk selanjutnya yaitu hukuman bagi pelaku zina. Nah, di sini itu menjelaskan bahwa hukum bagi pelaku zina itu terbagi menjadi dua macam. Ada yang tahu? Tidak, Bu. Pajang dan cambuk, Bu. Itu hukumannya. Macam-macam pembagian zina. Oh. Wah. Muhsan dan ghairul muhsan, Bu. Ya. Betul tak, Bu? Iya, iya. Ada yang tahu arti zina muhsan? Dua dari kau. Ya. Yang zina ghairu muhsan? Nikah. Nikah. Jadi, zina muhsan artinya perbuatan zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sama-sama sudah menikah. Nah, hukumannya bagi pelaku zina muhsan yang pertama yaitu didera atau dicambuk sebanyak 100 kali. Yang kedua, hukuman zina di sini kan zina muhsan ini hukumannya ada dua. Yang pertama itu didera sebanyak 100 kali atau dicambuk ya. Yang kedua itu dirajam atau hukum mati dengan dilempari batu. Iya, tak apa-apa, yang penting dia mati. Jangan suruh dia melakukan zina. Sudah bisa dipahami? Itu zina muhsan. Zina yang sama-sama sudah menikah. Terus yang kedua yaitu zina ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan itu artinya perbuatan zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sama-sama belum menikah. Adapun hukumannya yang pertama yaitu ketika seorang laki-laki dan perempuan itu belum menikah, artinya masih muda, masih gadis gitu. Itu hukumannya didera atau dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan dari tempat tinggalnya. Paham? Paham. Diasingkan dari tempat tinggalnya. Baunya misalnya tinggalnya di mana? Di depan, diusir, Bu. Nah, iya, diasingkan kayak nggak anggap gitu dari kampungnya. Jadi pindah mana? Terserah, bebas lah. Asalkan ada yang mau menerima orang itu. Terus hukuman zina ghairu muhsan yang kedua yaitu ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan itu sama-sama duda atau janda, itu hukumannya sama didera sebanyak 100 kali dan dihukum rajam, dilempari batu hingga meninggal. Apakah bisa dipahami? Bisa. Itulah hukuman bagi pelaku zina.